Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziyad Zainul Azki Afafa dengan NIM akhir 083, Prodi Pendidikan Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif. Pernah gak sih kalian merasa bosan di kelas? Duduk diam, dengerin guru ngomong terus, catat, lalu ujian. Kadang kita mikir, belajar kok gini amat ya? Nah, kali ini kita mau bahas cara belajar yang jauh lebih seru, aktif, dan menyenangkan. Namanya adalah model pembelajaran kooperatif. Model ini bikin siswa bukan cuma mendengar, tapi juga jadi pembelajar aktif bareng teman-teman satu kelompok. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi pembelajaran kooperatif adalah salah satu model belajar yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil. Di sini, setiap anggota kelompok saling membantu, berdiskusi, dan menyelesaikan tugas bersama. Menurut Slavin 2009, pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok yang anggotanya beragam dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Intinya, semua orang belajar dan bertanggung jawab bersama, bukan hanya bergantung pada satu orang saja. Contoh nyatanya, bayangin kamu dan teman-temanmu satu kelompok lagi nyusun rangkuman materi. Ada yang jago gambar, ada yang pintar merangkum, ada juga yang jago ngomong. Kalian saling melengkapi supaya tugasnya selesai dan semua paham semua materinya. Nah, sekarang kita bahas gimana sih proses atau langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif itu. Supaya nggak asal kerja kelompok aja, guru dan siswa perlu mengikuti beberapa tahap penting. Ini penting banget supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, menurut Lee 2007 dan Trianto 2010, ada 5 langkah utama dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah orientasi dan penjelasan tujuan pembelajaran. Guru mulai dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, topik yang akan dipelajari, serta alasan kenapa dilakukan secara kooperatif. Siswa diajak memahami kenapa mereka harus bekerja sama dan apa yang diharapkan dari mereka. Nomor 2 adalah pengelompokan siswa dan penugasan peran. Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil, biasanya terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kelompok disusun sedemikian rupa agar heterogen, artinya ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang lemah secara akademik. Lalu tiap anggota diberi peran spesifik, misalnya ketua, pencatat, penjaga waktu, dan penyaji. Semua siswa punya tanggung jawab yang berbeda-beda dan tidak ada yang hanya menumpang. Yang ketiga adalah kegiatan belajar kelompok. Inilah bagian inti dari pembelajaran kooperatif. Siswa mulai bekerja sama dalam kelompok. Mereka menganalisis materi, mendiskusikan soal, menyelesaikan tugas, dan saling mengajari. Guru berkeliling untuk memfasilitasi jika ada kendala. Siswa belajar aktif berdiskusi, bertanya, menjelaskan, dan memecahkan masalah bersama. Yang keempat adalah presentasi atau pelaporan hasil diskusi. Setelah kelompok menyelesaikan tugas, mereka menyampaikan hasilnya kepada seluruh kelas. Bisa dalam bentuk presentasi, poster, hasil laporan, atau hasil interaktif. Tujuannya supaya setiap kelompok belajar dari kelompok lain juga. Manfaatnya melatih kemampuan komunikasi dan tanggung jawab dalam menyampaikan hasil kerja tim. Yang kelima atau yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Guru memberi penilaian individu dan kelompok. Evaluasi bisa berupa tes kecil, penilaian antar teman, atau refleksi tentang bagaimana kerja kelompok mereka hari itu. Manfaatnya, siswa belajar menilai diri sendiri dan temannya, serta tahu apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Kalau langkah-langkah ini dijalankan dengan baik, pembelajaran kooperatif bisa jadi sangat efektif. Bukan cuma belajar materi, tapi juga belajar jadi manusia yang bisa kerja bareng, saling bantu, dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah model ini punya banyak jenis metode. Nggak cuma satu doang loh,
menurut Lee 2007, berikut beberapa metode populer dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah jigsaw. Materi dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap anggota kelompok mempelajari satu bagian, lalu mengajarkannya ke anggota lain. Contohnya, kamu belajar tentang jenis-jenis energi, temanmu belajar tentang sumber energi, dan teman lainnya belajar tentang penghematan energi. Lalu kalian saling bertukar informasi. Yang kedua adalah think pair share. Pertama, siswa berpikir mandiri, lalu berdiskusi dengan pasangan. Terakhir adalah hasil diskusi akan kamu bagikan ke seluruh kelas. Contohnya, guru memberi kamu soal, kemudian kamu mengerjakan soal secara mandiri, terus diskusi sama teman sebangku, lalu wakili jawaban ke kelompok yang lainnya. Yang ketiga adalah number head together. Siswa berdiskusi dalam kelompok. Setiap anggota diberi nomor. Setelah diskusi, guru panggil nomor acak untuk menjawab. Contohnya, kamu nomor 2 di kelompokmu. Kalau guru panggil nomor 2, maka kamu yang harus mewakili kelompok untuk menjawab. Yang keempat adalah STAT atau Student Teams Achievement Division. Siswa belajar dalam tim lalu diuji secara individu. Nilai kelompok dihitung dari peningkatan hasil setiap anggota. Contohnya, kamu dulunya mendapat nilai 60. Kemudian sekarang kamu mendapat nilai 85. Nilai yang kamu dapat akan membantu meningkatkan skor satu tim kamu. Selanjutnya adalah manfaat dari model pembelajaran kooperatif. Manfaat dari model pembelajaran kooperatif. Jadi, kenapa sih banyak guru dan sekolah mulai menggunakan model ini? Menurut Trianto 2010 dan Suprijono 2009, manfaatnya nggak cuma terasa saat belajar di kelas, tapi juga bisa membentuk karakter kita ke depannya. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah meningkatkan keaktifan siswa. Dalam model ini, setiap siswa nggak cuma duduk diam dan mendengarkan. Mereka harus ikut berpikir, berdiskusi, menyampaikan ide, bahkan memecahkan masalah bersama. Karena semua anggota kelompok punya tanggung jawab, maka setiap siswa dipaksa untuk aktif. Ketika siswa terbiasa untuk aktif, mereka jadi lebih berani menyampaikan pendapat, lebih mandiri dalam belajar, dan tidak takut mencoba hal-hal baru. Ini bagus banget buat persiapan menghadapi dunia nyata yang menuntut keaktifan dan inisiatif. Yang kedua, melatih kerjasama dan empati. Model ini melibatkan kerja dalam kelompok yang isinya teman-teman dengan kemampuan berbeda. Kita jadi belajar mendengarkan pendapat orang lain, menerima pendapat, bahkan bantu teman yang kesulitan memahami materi. Sikap empati dan kemampuan kerja sama bukan cuma penting buat sekolah, tapi juga untuk kehidupan sosial, organisasi, bahkan dunia kerja. Orang yang bisa kerja sama dan punya empati biasanya lebih disukai dan lebih mudah beradaptasi dalam lingkungan manapun. Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan diri. Siswa yang biasanya malu atau takut salah jadi punya kesempatan buat bicara dan berpendapat dalam kelompok kecil. Karena lingkungannya mendukung, mereka merasa aman untuk berekspresi. Rasa percaya diri yang terlatih sejak di kelas bisa berdampak besar bagi masa depan. Siswa jadi lebih berani tampil, lebih pede saat ujian, presentasi, bahkan saat wawancara kerja nanti. Mereka juga belajar bahwa salah itu bukan aib, tapi bagian dari proses belajar. Manfaat yang keempat, mendalamkan pemahaman materi. Dengan berdiskusi dan menjelaskan materi ke teman lain, siswa justru jadi makin paham. Ada pepatah bilang, kalau kamu bisa mengajar orang lain, berarti kamu benar-benar sudah menguasainya. Pemahaman mendalam ini bikin siswa nggak cuma bisa hafal, tapi juga ngerti konsep. Jadi, waktu ujian, mereka bisa menjawab soal yang bentuknya berbeda-beda, karena udah ngerti inti dari materinya. Yang kelima, membangun sikap sosial yang baik. Selama proses kooperatif,
siswa dilatih untuk bersabar, menghargai perbedaan, berbagi tugas, dan menyelesaikan konflik kecil. Ini semua masuk ke ranah pendidikan karakter. Siswa jadi terbiasa bersikap sopan, toleran, dan punya tanggung jawab sosial. Karakter-karakter seperti ini sangat penting untuk menciptakan generasi yang gak cuma pintar, tapi juga berakhlak dan peduli pada orang lain. Nah, dari semua penjelasan tadi, bisa kita lihat bahwa manfaat pembelajaran kooperatif itu luas banget. Bukan cuma buat dapetin nilai bagus, tapi juga buat membentuk sikap, karakter, dan keterampilan hidup jangka panjang. Nah, kita masuk untuk membahas kemampuan apa saja yang dibutuhkan pada abad 21 ini. Zaman sekarang, kita nggak bisa lagi mengandalkan hafalan dan nilai ujian. Di era yang serba digital dan penuh perubahan ini, siswa dituntut punya keterampilan abad 21 supaya bisa bersaing secara global dan beradaptasi dengan berbagai rintangan. Menurut Trilling dan Fadal 2009, ada 4 pilar keterampilan abad 21 yang penting banget buat siswa. Nah, menariknya, semua ini bisa banget dikembangkan lewat pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah critical thinking dan problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Siswa harus bisa berpikir logis, analitis, dan mampu menyelesaikan masalah secara mandiri maupun kelompok. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa terbiasa menghadapi soal atau studi kasus bersama dan memikirkan solusinya bareng-bareng. Mereka belajar bahwa satu masalah bisa punya banyak sudut pandang dan solusi, jadi nggak gampang menyerah walau menghadapi tantangan yang sulit. Yang kedua adalah communication atau komunikasi efektif. Mampu menyampaikan ide dengan jelas, mendengarkan orang lain, dan berdiskusi secara santun itu penting banget. Di dalam kelompok kooperatif, siswa terus-menerus diajak komunikasi dua arah, bukan cuma ngomong, tapi juga mendengar. Ini melatih keterampilan presentasi, negosiasi, hingga debat sehat. Hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial maupun profesional. Yang keempat, collaboration atau kolaborasi dan kerjasama. Siswa dilatih untuk bekerja dalam tim, saling menghargai dan menyelesaikan tugas secara kolektif. Disinilah model kooperatif punya kekuatan penuh. Karena seluruh proses belajar memang berbasis kolaboratif. Di dunia kerja nanti, hampir semua bidang butuh kerja tim. Siswa yang terbiasa kolaboratif akan lebih mudah beradaptasi dan produktif. Selanjutnya yang keempat adalah creativity dan innovation. Abad 21 butuh orang yang bisa berpikir out of the box atau di luar kepala. Pembelajaran kooperatif memberi ruang untuk mengeksplor ide, merancang proyek, atau menyelesaikan tugas dengan pendekatan yang unik. Manfaatnya, siswa terbiasa mencari solusi yang tidak biasa dan berani mencoba hal baru. Ini yang akan membedakan mereka dengan pesaing lain di masa depan. Nah, semua kemampuan ini bisa ditumbuhkan lewat pembelajaran kooperatif yang dirancang dengan baik. Jadi, bisa dibilang model kooperatif bukan cuma kerja kelompok biasa, tapi alat strategi untuk membentuk siswa yang siap hadapi masa depan. Jadi teman-teman, model kooperatif ini adalah cara belajar yang bukan hanya bikin pelajaran lebih mudah dimengerti, tapi juga ngajarin kita kerjasama, empati, dan komunikasi yang baik. Di sini semua orang punya peran, semua orang belajar. Kalau diterapkan dengan tepat, model ini bisa bikin suasana kelas jadi lebih hidup dan menyenangkan. Karena belajar itu bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang bisa tumbuh dan berkembang bersama. Nah, itu dia penjelasan lengkap tentang model pembelajaran kooperatif. Kalau kamu guru, bisa banget coba terapin ini di kelas. Kalau kamu siswa, bisa kasih saran ke gurumu supaya belajar jadi lebih seru. Sekian pembahasan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.